Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga bahagia. Pada video kali ini, kita akan membahas dan juga mempelajari bersama-sama tentang najis dan juga hadas pada mata pelajaran fikih di kelas 8 MTS. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama ialah menjelaskan pengertian najis dan hadas dengan menggunakan kata-kata sendiri secara lugas dan tegas beserta dalilnya. Yang kedua, mengidentifikasi alat-alat bersuci dari najis dan juga hadas. Yang ketiga, mengklarifikasi jenis najis dan juga hadas beserta kriterianya. Dan yang terakhir ialah menerapkan tata cara bersuci dari najis dan hadas yang sesuai dengan ketentuan, baik yang diwajibkan, yang sangat dianjurkan, dan juga yang disunnahkan. Sebelum kita masuk ke isi materinya, mari kita berpikir sejenak. Apa sih yang kalian ketahui tentang najis dan juga hadas? Dan mengapa materi tentang najis dan hadas ini sangat penting untuk diketahui dan juga dipelajari? Tolong jawab di kolom komentar ya. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita ke pembahasan materinya. Simak sampai selesai ya. Let's go! Oke, mari kita bahas tentang najis terlebih dahulu. Seperti yang kalian bisa lihat dan baca di samping, pada intinya, najis adalah suatu benda yang mengkotori pakaian atau badan kita yang menyebabkan kita tidak sah dalam beribadah kepada Allah. Jadi misalnya kalian tidak sengaja terkena benda yang mengkotori pakaian atau badan kalian, yang benda tersebut menyebabkan tidak sahnya kalian dalam beribadah, maka sudah dipastikan kalian terkena najis. Lalu muncullah pertanyaan, ada berapa macam najis yang harus kita ketahui? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam najis. Jadi, najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasitah, dan yang ketiga ada najis mughaladzah. Mari kita bahas najis yang pertama terlebih dahulu, yaitu najis mukhafafah atau najis yang tingkatannya ringan. Jadi, najis ini terbagi menjadi 3 tingkatan, dan najis mukhafafah ini berada di tingkatan yang paling bawah karena masih tergolong najis yang ringan. Lalu, contoh najisnya adalah air kencing bayi, khususnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Jadi, kalau misalnya kalian punya adik bayi di rumah, lalu kalian tidak sengaja terkena air kencingnya dan bayi tersebut belum berumur 2 tahun dan belum pernah memakan apapun kecuali ASI atau air susu ibu, maka sudah dipastikan kalian terkena najis mukhafafah. Yang kedua, ada najis mutawasitah atau najis yang tingkatannya sedang. Dia berada di pertengahan antara najis mukhafafah dan juga najis mughaladzah. Contoh najisnya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, arak, muntah, dan juga bangkai binatang. Dan yang terakhir adalah najis mughaladzah. Ini adalah najis yang berat tingkatannya. Dia berada di tingkatan yang paling atas. Contoh najisnya adalah anjing dan juga babi, seperti darah dan juga air liur anjing. Jadi kalau misalnya kalian tidak sengaja terkena air liur anjing, maka sudah dipastikan kalian terkena najis mughaladzah. Lalu muncullah pertanyaan, bagaimana cara membersihkan
najis-najis tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu cara mensucikan najis-najis. Yang pertama, cara mensucikan najis mukhafafah adalah dengan memercikkan air di tempat di mana terdapat najis tersebut. Jadi, misalnya kalian terkena najis mukhafafah, lalu untuk mensucikannya, kalian cukup memercikkan air di tempat yang terkena najis mukhafafah tersebut. Yang kedua, cara mensucikan najis mutawasitah adalah dengan membersihkan najis tersebut dengan air mengalir hingga hilang rasa, bau, dan juga warnanya. Perlu diingat ya, harus menggunakan air yang mengalir, bukan air yang tergenang. Dan yang terakhir, cara mensucikan najis mughalazah ialah dengan membersihkannya dengan air mengalir sebanyak 7 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah. Jadi 6 kali dengan air mengalir dan 1 kali dengan air yang bercampur dengan tanah. Perlu diingat juga harus dengan air yang mengalir. Oke, sudah selesai pembahasan tentang najis. Mari kita lanjut ke pembahasan tentang hadas. Yang pertama ada pengertian hadas. Hadas itu adalah kondisi tidak sucinya seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang tersebut untuk melakukan ibadah. Jadi, perbedaan antara hadas dan juga najis itu adalah benda, sedangkan hadas adalah kondisi diri kita. Lalu, dari pengertian tadi, muncullah pertanyaan, ada berapa macam hadas yang perlu kita ketahui? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam hadas. Jadi, hadas itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Kita bahas hadas kecil terlebih dahulu. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti buang air besar, buang air kecil, dan juga buang angin. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita harus melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Contohnya seperti mimpi basah, melakukan hubungan suami istri, haid, dan juga nifas. Setelah mengetahui macam-macam hadas tadi, muncullah pertanyaan, bagaimana cara mensucikan hadas kecil dan juga hadas besar? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang cara mensucikan hadas-hadas. Yang pertama, ada cara mensucikan diri dari hadas kecil adalah dengan berwudu atau bertayamum. Dan yang kedua, cara mensucikan diri dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau mandi besar menggunakan air yang mengalir. Karena penyampaian materi sudah selesai, maka kita berada di segmen TDJ, tanya dan jawab. Jadi, dari penyampaian materi tadi, apabila terdapat pertanyaan atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh ditulis di kolom komentar di bawah, yang insya Allah akan kita jawab dan diskusikan bersama-sama. Jangan malu untuk bertanya ya. Penyampaian materi sudah, tanya jawab juga sudah. Berarti sekarang waktunya untuk beristirahat sejenak. Kalian bisa beristirahat sambil memainkan game yang sudah tersedia di deskripsi video di bawah. Jika kalian ingin memainkan gamenya, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video di bawah. Selamat bermain! Baiklah, kesimpulan pembahasan materi kali ini adalah penting bagi kita untuk mengetahui
tentang pengertian najis dan juga hadas, macam-macam najis dan hadas, dan juga bagaimana cara mensucikannya. Dengan kita memperhatikan kesucian diri, kita lebih bisa meningkatkan kualitas dalam beribadah dan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Putri Zulaiha. Salam kenal ya. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kalian. Semangat terus dalam belajar. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.